Nah, kemudian skill 3 lagi buat lepas dari talinya. Nah, di sini nanti kalian bisa lanjutin combo yang tadi, yaitu basic attack dan skill 1. Kemudian tips yang keempat, buat kabur ataupun buat ngejar, manfaatin pasifnya, yaitu ngehit satu kali dan langsung jalan. Nah, disitu kalian bakal dapat tambahan movement speed. Dan ini bisa dilakuin berkali-kali coy. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Akhirnya Aksan sekarang udah rilis di Wild Rift dan dapat langsung skin Battle Academia. Dan tentunya di video ini gue bakal bahas tentang penjelasan skill Aksan, tips dan juga combo dasar untuk Aksan. Oh ya, kalau di PC, Aksan ini biasanya role-nya di mid. Kalau misalnya kalian cek di in-game itu di bagian role, kalian juga bakal lihat kalau misalnya Aksan itu ada di mid. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Pertama, penjelasan skill Aksan. Yang pertama, skill pasif. Aksan ini kalau misalnya dia nembak, itu bakal langsung nembakin peluru yang kedua. Misalnya kayak gini nih, gua nembak yang pertama, itu bakal langsung nembakin peluru yang kedua cuy. Kalau misalnya peluru yang ketiga, itu agak lemot gitu loh. Jadi peluru yang kedua, keempat, keenam itu jadi lebih cepat gitu loh dibandingkan dengan peluru yang ganjil. Nah, tapi tembakan yang kedua atau peluru yang kedua itu bisa dibatalin dengan cara ngarahin analog kalian. Nah, itu dia bakal langsung jalan, gak bakal nembak yang kedua. Nah, tapi kalau misalnya tembakan yang kedua kalian batalin dengan cara jalan aja atau pakai analog, maka kalian bakal dapat tambahan movement speed. Tembak sekali, gua jalan, dia bakal dapat tambahan movement speed. Dan ini bisa dilakuin berkali-kali. Jadi ini bakal bagus banget kalau misalnya mau nembak sambil kabur atau sambil ngejar, atau istilahnya itu kiting. Kemudian pasif yang kedua, setiap kena hit yang ketiga, nanti musuh bakal kena bonus magic damage. Dan kalau misalnya targetnya itu champion musuh, maka Aksan bakal dapat shield. Jadi bonus magic damage itu bisa ke minion, jungle, champion itu bisa. Tapi khusus ke champion kita bakal dapat shield. Untuk yang bonus damage hit ketiga itu bisa dilakuin berkali-kali. Udah hit ketiga dia bakal bisa nge-stack lagi 3 kali. Tapi kalau misalnya untuk shield ini ada cooldownnya 4 detik. Kalian bisa lihat bar kuning yang ada di bawah mana. Nah, itu adalah cooldown dari shield kalian. Kalau misalnya bar kuningnya udah penuh, artinya shield kalian udah siap untuk dimunculin lagi atau dipakai. Dan stack ini tuh nggak harus pakai basic attack ya, tapi juga bisa pakai skill. Selanjutnya skill 1. Aksan ini bakal nyerang pakai boomerang yang ngasih physical damage. Dan kalau seandainya boomerang ini ngehit minion, jungle ataupun champion musuh, maka jarak dari boomerang ini bakal makin jauh. Dan kalau misalnya boomerang ini kena champion musuh, maka Aksan bakal dapat tambahan movement speed. Cuman di sini yang agak gue bingung adalah di penjelasan skillnya itu kita cuma dapat tambahan movement speed kalau misalnya skill 1 ini kena champion musuh. Nah, tapi pas gue coba ke creep jungle itu dapat tambahan movement speed juga cuy. Entah ini bug atau deskripsi skillnya yang salah. Selanjutnya skill 2. Nah, skill 2 ini ada pasif yang bagus banget cuy, yang kemarin udah sempat gue bahas ya. Nah, jadi kalau misalnya ada teman kita di kill oleh musuh, maka nanti musuhnya itu bakal ada tanda di atas kepalanya. Dan kalau misalnya Aksan ngekill musuh yang punya tanda di atas kepala, maka Aksan bakal dapat bonus gold. Dan temen yang dikill oleh musuh tadi, musuh tersebut bakal langsung spawn di base. Nah, ini bagus banget cuy. Nah, ini ada footage Aksan yang di PC. Ini Lucian dan Senanya mati di kill musuh. Nah, musuh ini bakal ada tanda di atas kepala. Kalau misalnya Aksan ini ngekill ataupun assist musuh yang punya tanda di atas kepala, maka temen kita yang Lucian Sena tadi bakal langsung spawn di base. Jadi dia nggak perlu lagi nunggu waktu spawnnya itu loh. Ini bakal bagus banget kalau misalnya udah di mid ke late games ya. Karena kan durasi spawn itu lama banget ya, bisa 30-40 gitu loh. Kemudian untuk footage yang di Wild Rift, misalnya di sini Jinx ngekill temen gue yang Ace. Nanti di atas kepala Jinx ini bakal ada tanda yang tadi. Yang kalau misalnya Jinx ini gue kill, maka temen gue bakal langsung spawn di base. Nah, kemudian tanda di atas kepala musuh ini ada beberapa indikator yang bisa kalian perhatiin. Yang pertama, garis yang di atasnya itu, ini adalah tanda berapa banyak temen kita yang dikill oleh musuh. Kalau 2 bar artinya dia udah ngekill temen kita 2 orang, yang artinya kalau dikill temen kita spawn 2 orang. Dan kemudian lingkaran yang di luar ini adalah durasi tandanya ini ada di musuh. Nah, durasinya itu 40 detik. Kemudian kalau misalnya skill 2 ini dipakai, maka Aksan ini bakal bisa berkamuflase. Bukan ngilang, bener-bener ngilang ya, tapi berkamuflase. Yang artinya kalau misalnya musuh masuk ke daerah lingkaran kita, maka kita itu bakal kelihatan. Kamuflase ini sebenarnya cuma beberapa detik doang, 1,75 detik. Tapi kalau misalnya kita deket-deket ke dinding ataupun ke tower, itu durasi itu bakal unlimited cuy. Kayak gini nih, tuh nggak ada durasinya kan. Jadi kalian bakal bisa jalan-jalan buat ke arah musuh. Jadi ini bakal bagus banget kalau misalnya mau roaming gitu ya. Ini nggak bakal bisa dilihat oleh musuh. Karena di Wild Rift itu belum ada ward yang bisa ngelihat musuh yang berkamuflase.
Kemudian saat ada musuh yang ngekill teman kita dan kita pakai skill 2, nanti bakal kelihatan kayak jalur angin atau asap gitu ke arah musuh. Nah, kalian bisa lihat tuh. Padahal musuhnya nggak kelihatan, tapi ada jalur ke arah musuh. Dan sorry ini kalau agak nge-lag ya, kalian bisa lihat toppingnya. Tapi yang harus kalian tahu adalah jarak untuk kamuflase kita ketahuan ini jaraknya lumayan jauh ya. Jadi bisa dibilang lumayan gampang buat ketahuan. Ditambah lagi jarak basic attack kita tuh lebih pendek dibandingkan dengan jarak ketahuannya. Jadi kalau misalnya mau nge-basic attack pasti ketahuan. Kemudian skill 3. Nah, skill 3 ini dia bakal nembakin tali ke dinding dan bisa berayun atau terbang ke arah tujuan. Dan saat terbang dia juga bakal nembak musuh yang ada di sekitar. Nah, jadi skill 3 ini kalian pencet dulu skill 3, nanti bakal bisa milih nih mau arah kiri atau ke kanan. Nah, nanti dia bakal milih atau berayun ke arah yang kalian pilih. Kemudian kalau misalnya kalian berhasil ngekill musuh ataupun assist musuh, maka cooldown dari skill 3 ini bakal ke reset. Istilah untuk ngekill ataupun assist musuh itu disebut sebagai takedown ya. Jadi mungkin kalau misalnya kedepannya gue sebut takedown, itu artinya kill dan juga assist. Kemudian skillnya ini juga nggak bisa nembus dinding, beda dengan AoE yang di AoV, dan juga nggak bisa nembus champion musuh. Dan jarak dari skill 3 ini bisa dibilang lumayan pendek ya. Nah, kalau misalnya kalian mau muterin tower musuh, itu biasanya kalian bakal kena hit 2 kali. Kalau misalnya di PC jarak skill 3 ini lumayan panjang. Jadi kalau misalnya mau nembus tower itu biasanya paling kena 1 hit doang. Dan skill 3 ini juga bisa dipencet sekali lagi buat lepas dari tali. Kemudian yang terakhir skill 4. Jadi nanti dia bakal ngelock musuh dan bakal ngecharge dulu atau kayak isi peluru dulu lah. Nah, peluru ini totalnya ada 7 cuy. Yang kalau misalnya udah nanti dia bakal nembakin sebanyak 7 peluru. Dan damage ini scaling dari missing HP musuh. Yang artinya semakin sedikit HP musuh yang tersisa, maka damage-nya bakal makin sakit. Nah, tapi kekurangan dari ultinya ini adalah bisa diblok sama minion musuh, sama champion musuh, dan bahkan diblok oleh tower musuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian takut atau lari dari ultinya si Hasan, itu bisa sembunyi di balik minion kalian, di balik teman kalian, ataupun di balik ini loh, di balik tower. Selanjutnya combo Hasan. Nah, untuk combo ini sebenarnya benar-benar sederhana, nggak terlalu banyak cuy. Yang pertama combo threat damage. Nah, inilah combo yang biasa kalian pakai saat lagi di laning phase. Caranya adalah basic attack 2 kali dan langsung skill 1. Nah, di sini kalian bakal ngasih musuhnya itu bonus magic damage, aksannya dapat shield dan juga dapat tambahan movement speed. Atau kalau misalnya mau skill 1 dulu baru basic attack itu juga boleh. Kemudian selanjutnya combo yang bakal sering banget dipakai, yaitu yang pertama skill 3 dulu. Nah, skill 3 ini nanti bakal diarahin ke arah musuh. Nah, kemudian skill 3 lagi buat lepas dari talinya. Nah, di sini nanti kalian bisa lanjutin combo yang tadi, yaitu basic attack dan skill 1. Kemudian combo all in. Nah, ini cukup ditambahin ulti aja di akhir. Ini pakai aja combo yang tadi, skill 3, basic attack, skill 1 dan ulti. Nah, kayak gitu doang cuy. Dan combo all in satu lagi yaitu pakai skill 2 dulu di awal. Ini buat ngincer musuh dulu lah. Jadi skill 2 dulu, dilanjutin combo yang tadi, skill 3, basic attack, skill 1 dan ulti. Selanjutnya tips dasar untuk Aksan. Yang pertama, kalian bisa manfaatin skill 1 Aksan ini buat fast clear minion. Jadi kalau misalnya kalian berencana buat roaming dan gak pengen ketinggalan minion, nah kalian bisa skill 1 ke arah minion secepatnya. Karena skill 1 ini jaraknya bakal makin jauh ke belakang kan, jadi semua minion itu kena. Kemudian skill 1 ini juga bisa digunakan buat ngecek musuh. Jadi bisa dimanfaatin buat ngecek musuh yang ada di semak, buat ngecek center, dan bahkan bisa buat ngecek dragon juga bisa. Jadi ini bakal bagus banget sih. Dan bahkan walaupun skill 1 ini nggak kena musuh, dia tetap bisa ngelihat daerah sekitar sedikit loh. Kemudian manfaatin skill 2 buat roaming. Jadi pas lagi di mid lane itu usahain nggak kelihatan sama musuh, kalian bisa langsung pakai skill 2 buat roaming. Jadi musuh itu nggak tahu kalian mau ke atas kah atau ke bawah, itu musuh nggak tahu. Dan selalu deket-deket ke dinding supaya durasi kamuflasenya itu unlimited. Kemudian tips yang keempat, buat kabur ataupun buat ngejar, manfaatin pasifnya, yaitu ngehit 1 kali dan langsung jalan. Nah, disitu kalian bakal dapat tambahan movement speed. Dan ini bisa dilakuin berkali-kali cuy. Dan kemudian kalau misalnya di PC, itu kalian bisa pakai skill 2 ditambah teleport. Dan nanti teleport itu nggak kelihatan. Nah, ternyata di wall rift itu nggak bisa. Oke, sekian dari gua. Untuk sekarang gua baru bisa upload tentang penjelasan skill Aksan. Untuk patch note, item baru, sekarang belum bisa cuy. Soalnya sekarang gua masih di kampung dan nggak bisa bebas nge-record kayak biasanya. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.